Hai, balik lagi dengan aku Rachel. Di video kali ini aku mau ngabarin berita baik dari pemerintah Malaysia yang baru aja tanggal 27 April kemarin ngumumin update terbaru untuk COVID-19 SOP, dan ini benar-benar menggemparkan banget di tengah-tengah masyarakat Malaysia karena update ini tuh ngasih kita good vibe banget, karena 27 April itu Hamin berapa gitu sebelum lebaran, terus pemerintah ngumumin SOP ini dan bikin kita jadi kayak wah, finally ini benar-benar bikin semua masyarakat Malaysia tuh lega, karena akhirnya nggak tahu ya, kita bisa bilang ini tuh kita udah lepas dari pandemi atau belum, tapi bisa dibilang SOP ini tuh udah nunjukin kalau Malaysia udah nganggap pandemi ini berupa endemik, dimana pandemi ini udah dianggap penyakit biasa gitu, kayak flu biasa gitu. Jadi kalaupun ada masyarakat yang terkena COVID-19 positif, tinggal karantina individu aja, terus jaga kesehatan aja di rumah, taat SOP COVID-19 seperti biasa gitu. Nah, jadi apa aja sih SOP terbaru ini? Aku mau jelasin the latest COVID-19 SOP starting from 1st May 2022. Oke, yang pertama, masker itu nggak compulsory lagi untuk outdoor. Jadi kalau kita beraktivitas outdoor, kayak untuk sport activity, terus kita berada di taman, kayak gitu, di tempat keramaian yang di luar gitu, masker ini udah nggak wajib lagi. Jadi kita boleh lepas masker di outdoor. Jadi sekarang keluar kondo tuh ya, udah bisa bernafas lega, turun kondo sampai luar langsung buka masker. Wah, bisa menghirup oksigen dengan bebas ya hidung ini. Seneng banget dengan aturan ini. Tapi tetap aja aturan penggunaan masker ini tuh masih wajib untuk penggunaan di indoor. Jadi kalau kita lagi di tempat yang rame itu juga masih wajib. Dan kalau di indoor kayak kita masuk toko atau masuk bus itu juga masih wajib, dimana ruangannya tertutup kan. Indoor activity masih diwajibkan menggunakan masker untuk keselamatan kita bersama. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan juga pasti kewajiban pakai masker di indoor ini juga perlahan juga akan dihapuskan. I hope so. Kita harus sama-sama taat aturan biar aturannya itu diperlonggar lagi. Oke, yang kedua, no longer required for physical distancing. Tapi tetap aja ya, karena selama 2 tahun ini tuh rasanya kita kayak takut sama orang kan. Jadi aku ngeliat orang, kalau orang lagi bersin, batuk, itu aku masih takut sih. Kayak COVID gitu. Kalau ada yang batuk atau bersin walaupun itu di outdoor activity, aku masih takut. Masih was-was juga, takut ada virus di sana waktu dia bersin atau batuk itu. Jadi sama aku juga masih belum berani sih untuk dekat-dekat orang yang strangers gitu ya. Ada ambulan lewat. Tapi kalau sama teman-teman sendiri, kita tahu gimana hygiene-nya teman-teman kita ya. Aku nggak masalah sih, cuma stranger aja sih, kita kan nggak kenal ya, nggak tahu mereka menjaga SOP-nya gimana, mereka jaga kebersihan mereka gimana. Jadi aku masih was-was sih untuk deket-deket sama strangers gitu. Kayaknya physical distancing ini tuh lebih kayak kayak di pasar itu nggak dibatasin lagi berapa orang, masuk toko juga nggak dibatasin lagi berapa orang, kayak gitu. Kayak duduk di cafe gitu juga nggak dibatasin harus berapa orang gitu, jadi berapa orang pun boleh, as long as kita yang di dalam itu negatif semua dan udah taat protokol semua. SOP selanjutnya adalah terkait penggunaan MY Sejahtera. Jadi MY Sejahtera application ini adalah tracing app di Malaysia. Sebelumnya kita harus tracing gitu, scan di setiap saat kita mau masuk ke public places, kita scan gitu, ada barcode yang disediain di depannya, kita scan, terus kita baru masuk. Kadang juga suka dicek gitu loh sama satpamnya, ini kita high risk atau low risk. Kalau kita low risk kita boleh masuk, tapi kalau kita high risk kita nggak dibolehin masuk. Jadi sekarang kita nggak perlu lagi check in di MY Sejahtera application ini karena udah nggak diwajibkan lagi. Jadi kita sekarang udah bisa bebas masuk ke semua public places di Malaysia, as long as kita statusnya itu nggak high risk. Karena 2 tahun ini aku udah terbiasa ya, sebelum masuk
toko atau kafe atau apa gitu, aku selalu ngeluarin handphone terus buka MySejahtera. Aku jadi auto gitu loh untuk ngeluarin HP aku dari tas atau dari saku gitu untuk langsung nge-scan MySejahteranya, walaupun itu nggak compulsory lagi sekarang ya, karena kebiasaan itu. Kayaknya banyak hal deh yang kita harus biasakan lagi di saat dimana pandemi ini udah jadi endemik sekarang. Soalnya 2 tahun itu waktu yang cukup lama ya untuk membuat sebuah habit, dan ketika habit itu dihapuskan, kita nggak melakukan itu lagi, somehow kita bakalan butuh waktu lagi gitu loh untuk menghapuskan habit ini biar kita membuat habit yang baru lagi kayak gitu. Dan aku lihat memang dari 3 updatean ini tuh benar-benar updatean to break our old habit during the pandemic, right? Jadi selama pandemi itu kita udah bikin habit kita untuk social distancing, untuk pakai masker di outdoor, untuk auto nge-scan MySejahtera ini. Tapi ketika udah dihapuskan, malah kita masih terbiasa gitu. But ya, it's okay. Kita semua harus mengikuti perubahan yang ada. Dan ini perubahan untuk sesuatu yang lebih baik juga ke depannya, untuk Malaysia, untuk dunia, karena pandemi udah dianggap endemik. Sebenarnya ada satu lagi updatean SOP dari pemerintah Malaysia, yaitu tentang travel. Nanti aku bakalan lanjutin SOP tentang travel ini di video selanjutnya. So, tontonin ya video aku selanjutnya tentang update SOP traveling di Malaysia 2022. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and share video ini ke teman-teman kamu. Aku Rachel, and see you on the next video. Bye!